Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita telah selesai melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Ma'asyiral muslimin, sebagai orang beriman, setiap hari itu kita dijadwal oleh Allah untuk bisa berkomunikasi, bermunajat kepada Allah, mengingat Allah, dan sampai melupakan Allah. Begitu Allah sayangnya kepada hamba ini. Sholat ini untuk kebahagiaan kita, bukan untuk kebaikan Allah. Dan kita juga menyadari besar sekali kebaikannya sholat ini. Dalam agama, sholat itu merupakan kewajiban orang-orang yang beriman, bahkan kewajiban yang pertama. Sudah pernah kita sampaikan, kita boleh setiap hari menyusun jadwal kegiatan kita, tapi ada jadwal yang ditetapkan oleh Allah untuk berkomunikasi, bermunajat kepada Allah lewat sholat. Sebagai bagian dari dzikr kita kepada Allah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat itu untuk mengingat aku. Yang diingat dari Allah itu banyak, termasuk nikmat-nikmat Allah. Beberapa hari kemarin bangsa Indonesia memperingati HUT kemerdekaan. Itu juga rahmat Allah, karunia Allah. Perlu kita ingat dan perlu kita syukuri. Cuma bagaimana mensyukuri kemerdekaan itu juga satu hal yang patut untuk kita renungkan. Apa hanya sekedar seperti itu, gerak jalan dan lain sebagainya, atau apa sebenarnya itu? Nikmat Allah itu banyak. Salat zuhur kita laksanakan di awal waktu. Awal waktu salat wajib yang kita laksanakan itu merupakan bagian dari keutamaan amal. Afdhalus sholati fi awali waqtiha. Sholat yang utama itu, kalau sholat wajib itu dikerjakan di awal waktu. Ya seperti kita, begitu azan kita sholat. Kalau bisa yang 4 rakaat, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Sesudah sholat nanti 2 rakaat. Kalau enggak ya sebelumnya 2 rakaat, sesudahnya 2 rakaat, dan hukumnya merupakan sunnah muakkadah. Kita teruskan dengan ngaji di masjid. Sudah berulang kali disampaikan, orang itu kalau menuju masjid, antara lain yang diinginkan, diniatkan adalah ngaji. Itu pertama dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Yang kedua diberi ketenangan dalam hidupnya itu. Yang ketiga senantiasa diselimuti
dengan selimut rahmat oleh Allah. Yang keempat, dikelilingi oleh para malaikat yang senantiasa mendoakan. Dan yang kelima, ia senantiasa disebut-sebut oleh Allah di hadapan para makhluk yang lain. Luar biasa kita di siang ini. Para jamaah, selain sholat di awal waktu, itu ada lagi amal-amal utama itu yang mungkin kita juga bisa meraihnya, menggapainya, amal-amal utama itu yang bisa dan yang mungkin. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Khubsi Al-Khasami, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Abdullah bercerita anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam suila, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya itu ditakoni, ayul a'mali afdalu, amal-amal apa saja ya Rasulullah yang amal itu memiliki keutamaan yang lebih utama. Qala, Nabi bersabda, tulul qiyami, sholat yang berdirinya lama. Tapi yang dimaksud ini sholat sunnah, dan sholat sunnah yang dikerjakan dengan tidak berjamaah. Kalau berjamaah itu harus memperhatikan kondisi makmum. Jadi ukurannya bukan ukuran imam, ukurannya ukuran makmum. Bahkan sholat berjamaah itu kalau cenderung lama itu diperingatkan oleh Nabi. Imam yang diperingatkan oleh Nabi itu adalah antara lain imam yang bacaannya sangat panjang dalam sholat berjamaah. Sangat panjang itu yang melebihi apa yang ada di dalam perasaan para jamaah. Kondisi jamaah tidak seperti itu. Itu yang diingatkan, dan hadisnya ada itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 1 itu ada hadisnya itu. Tapi kalau sholat sunnah itu tulul qiyam, berdirinya panjang, itu lebih utama dengan sholat tahajud. Monggo. Biasanya kita itu kalau sholat sunnah berjamaah cukup lama. Kalau sholat wajib berjamaah, sholat sunnah berjamaah kayak sholat taraweh itu lama gitu ya. Tapi kalau sholat sendiri itu cenderung cepat. Cenderung apa Pak? Cepat. Karena kita yang ngatur. Maka diberikan rambu-rambu oleh Rasulullah, sholat sunnah yang memiliki keutamaan lebih itu adalah tulul qiyam. Kalau Nabi kan sampai bengkak kakinya, karena sholat Nabi itu sebagai wujud syukur kepada Allah. Karena Nabi oleh Allah dijamin masuk surga. Dengan dijamin masuk surga itu bukan kemudian tidak beribadah, ibadahnya jauh lebih baik. Sebagai apa? Sebagai wujud mensyukuri karunia Allah tersebut. Nah itu Kila, Nabi ditanya lagi, fa ayyus sadaqati afdal, sedekah yang memiliki keutamaan lebih itu sedekah yang bagaimana? Qala, Nabi menjawab, juhudul mukilli, sedekah yang dilakukan oleh orang yang kerja keras tapi penghasilannya tidak banyak. Ada orang kerjanya keras, mentang-manting, kehujanan, kepanasan, kena terik matahari, tapi dapatnya biasa-biasa.
dapatnya itu sedikit. Kadang-kadang kalau diukur dengan tenaga yang dikeluarkan, ya wis balang saja Pak, impasing saja gitu ya. Tuh. Tapi masih berinfak, bersedekah. Jumlahnya berapa? Nah, tidak ada di sini bahasa jumlahnya itu. Karena apa? Karena yang disedekahkan itu diperoleh dengan mengeluarkan tenaga yang ekstra. Tahu, ada orang yang biasa-biasa tapi yang diperoleh lebih daripada orang yang mengeluarkan judun itu. Jihad itu mengeluarkan kemampuan yang dimiliki. Karena kalau tidak seperti itu, ia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan yang diinginkan. Tidak separuh-separuh semua. Jadi bahasa kita kerja keras, cuma dapatnya itu al-mukilli, kolon itu sedikit, kolil. Mukilli itu orang yang mendapatkan sedikit dari juhdunnya itu, dari usaha kerasnya itu. Sedekah rong-ewu. Loh, tapi juhdunnya itu loh Pak yang dapat itu Pak. Juhdul mukillinya itu yang dapat. Kalau di dalam Al-Quran, infak itu mencapai tingkat birrun. Birrun itu antara lain yang diinfakkan itu sesuatu yang sangat dicintai, tapi diinfakkan. Orang kerja keras Pak, kayak uang 5.000 aja Masya Allah harus mengeluarkan tenaga ekstra ke sana kemari. Tentu 5.000 itu sangat berharga bagi yang bersangkutan, tapi diinfakkan, itu namanya birrun, sangat berharga. Berbeda dengan orang yang mungkin ketika mengeluarkan daya upayanya nggak sampai judun, tapi hasilnya banyak. Lalu infaknya biasa-biasa, ya infak baik, tapi tidak termasuk kategori birrun. Dalam Al-Quran, kita itu kalau berinfak kepada saudara kita, kerabat kita, itu cari yang baik. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba, dan memberikan hartanya yang masih dicintai kepada kerabatnya. Ya. Mudah-mudahan kita semua yang setiap hari bekerja dengan membanting tulang ini masih bisa menyempatkan untuk berinfak. Ya. Kita ini orang kan yang kerja keras. Kita ini bukan orang pemalas. Kita tidak akan minta-minta, karena minta-minta itu enggak baik dalam pandangan agama, meskipun diberi. Kata Nabi, lebih baik orang itu jual kayu bakar daripada minta. Sudah kerja keras, dapatnya biasa-biasa, berinfak. Itu amal yang utama. Kila ditanyakan lagi kepada Rasulullah, fa'ayul hijrati afdalu, hijrah yang paling utama itu apa? Qala, Rasulullah menjawab, man hajara ma haramallahu alaihi, orang yang berhijrah dari segala apa yang Allah haramkan atasnya. Hijrah itu meninggalkan barang perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Memang hijrah itu artinya berpindah. Ayat-ayat, hadis-hadis yang berbicara tentang hijrah itu banyak mendasari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Karena itu awal kebangkitan Islam, di mana setelah Nabi hijrah, Islam itu datang muncul bukan sebagai kekuatan agama, tapi juga sebagai kekuatan politik. Islam itu bahkan setelah Rasulullah wafat, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kerajaan Persia itu sudah bisa ditaklukkan.
8 tahun Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sudah bisa menguasai kota Mekah lagi. Padahal ketika hijrah Nabi itu tidak dibunuh, dikepung, dikejar-kejar Nabi itu. Tapi 8 tahun kemudian justru yang mengejar-ngejar Nabi itu bisa ditaklukkan, bisa dikuasai, bahkan bisa diislamkan. Itu luar biasa. Jadi Islam hadir sebagai kekuatan, tidak hanya kekuatan agama tapi juga kekuatan politik. Tuh. Maka hijrah itu banyak menghiasi Al-Quran. Tapi kan kemudian Nabi juga menegaskan hijrah kan bukan hanya itu. Bahkan hijrah seperti Nabi itu bisa saja sudah tidak ada saat itu loh. Karena Nabi menegaskan la hijrah ba'dal fathi, enggak ada hijrah sesudah menaklukkan kota Mekah itu. Kekuatan non muslim itu sudah enggak ada, Pak, kecuali kerajaan besar itu, yaitu kerajaan Persia dan kerajaan Romawi yang dalam perkembangannya juga dua kerajaan itu bisa dikuasai oleh kekuatan Islam. Itu Pak, nggih. Luar biasa Islam dengan hijrah. Nah, maka kemudian ya, Nabi bersabda hijrah itu tidak seperti itu, tapi apa? Hijrah itu man hajaro ma harramallah alaihi. Orang yang berhijrah dari segala apa yang Allah haramkan kepadanya. Sebagai orang mukmin kita itu sadar betul apa yang diharamkan oleh Allah itu akan membuat kita itu menderita, membuat kita itu tersiksa, membuat kita itu tidak tentram, membuat kita itu tidak tenang. Ada beban psikis dalam hati dan pikiran kita, jiwa kita itu ada. Makanya kita diperintah untuk menjauhi itu, diperintah untuk berhijrah, meskipun berat, lebih-lebih sekarang. Larangan Allah itu kalau dilanggar akan membuat penderitaan. Nabi ketika ditanya dosa itu apa, tidak dijawab. Dosa itu kalau kamu melanggar ketentuan Allah. Enggak, dosa itu yang membuat hatimu tidak tenang, membuat jiwamu itu berguncang, dadamu itu ada beban. Tuh. Wal ithmu ma haka fi nafsika. Jiwamu itu goncang, tidak tenang, tidak tentram. Dosa itu apa saja? Mencuri tidak akan membuat orang bahagia itu dengan mencuri itu, tidak akan. Pasti menderita. Apalagi kalau kemudian sadar bahwa dia melakukan pelanggaran itu jumlahnya nggak sedikit dan nggak kecil. Wah, numpuk. Maka orang itu harus takut kepada Allah, tidak boleh merasa aman dari siksa Allah. Sebab orang beriman itu yang mestinya tidak merasa aman dari siksa Allah atas pelanggaran yang telah dilakukan. Bukan tenang-tenang saja, kayak nggak ada apa-apa begitu, bukan seperti itu. Inilah diantara amal-amal yang utama, hijrah dari apa yang Allah haramkan atas kita. Kila, ditanya lagi, fa'ayul jihadi afdalu, jihad yang paling utama itu apa? Qala, Nabi menjawab, man jahadal musyrikina bimalihi wa nafsi, orang yang berjihad terhadap orang musyrik baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya. Jihad itu kalau menurut para ulama itu meliputi 3 hal. Pertama, jihad terhadap kekafiran, di dalamnya termasuk kemusyrikan. Yang kedua, jihad terhadap setan. Yang ketiga, jihad terhadap hawa, Pak. 3 itu. Seperti yang dikatakan oleh Wahbah Al-Juhaili itu seperti itu, Pak. Juga Imam Al-Asfahani itu ya 3 itu.
Bahkan jihad itu diterjemahkan perang. Orang perang itu ya mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi kekafiran, termasuk di dalamnya kemusyrikan. Kita ini umat Islam yang punya konsep tauhid. Tauhid itu ya lillah, mengibadahi, tunduk kepada Allah semata-mata mengharapkan ridha Allah. Khalisan lahuddin, semata-mata menjalankan perintah Allah. Hidup ini ya kita punya kerja namanya amal. Amal kita itu harus soleh. Amal soleh itu antara lain ya amal yang tepat sesuai dengan ketentuan. Dalam bekerja kita sehari-hari, amal soleh itu sering diterjemahkan dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tepat, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Itu namanya amal soleh itu. Dan itu harus jihad Pak kita itu. Kelihatannya amal kita itu baik, tapi ternyata nggak tepat, nggak bagus Pak itu. Namanya belum menjadi amal soleh. Jadi amal soleh itu memang amal yang berkualitas. Karena itu diperlukan juhud, diperlukan jihad, apalagi terhadap kekafiran. Fa'ayul qatli asrafu, mati yang paling mulia itu kayak apa ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, ono mati yang paling mulia, man uhrika damuhu, siapa yang ditumpahkan darahnya, dialirkan darahnya, mati kan dalam perang. Wa ukira jawatuhu, dan terbunuh kendaraannya. Orangnya mati, kendaraannya mati. Lalu sekarang kan nggak ada kendaraan kuda, kendaraan lapis baja, atau dia dalam pesawatnya hancur karena dibom, ditembak. Kendaraan lapis bajanya hancur, orangnya mati, kendaraannya hancur. Tapi berjuang di ilali kalimatillah, itu namanya mati syahid. Syahid dalam arti syahid dunia, karena syahid itu ada dunia, ada syahid akhirat. Syahid dunia itu ya nggak dimandikan Pak, ya dimakamkan apa adanya. Dan orang yang syahid itu dimakamkan di mana dia meninggal, sama seperti syahid Uhud. Syahid Uhud itu dimakamkan di tempat masing-masing. Tapi karena pada suatu saat Uhud itu banjir, lalu para syuhada itu muncul, lalu ngumpul itu. Setelah muncul jasadnya masih utuh, jasadnya masih utuh, seperti jasadnya Nabi. Kata hadis, jasad Nabi itu utuh Pak, dijaga oleh Allah. Itu hadis itu. Karena mereka muncul lalu ngumpul, ya dimakamkan di tempat mereka ngumpul ya sampai sekarang itu. Makanya makamnya kan ada dua itu. Yang satu blok ini termasuk makamnya Hamzah, itu Mus'ab bin Umair itu, ya itu. Mus'ab itu syuhada Uhud, matinya seperti dimutilasi. Tangan dua-duanya itu putus, beberapa anggota tubuhnya juga putus. Sebab beliau yang bawa bendera, ketika bawa bendera dengan tangan kanan, tangan kanannya putus karena tersabit pedang. Ia ambil dengan tangan kirinya, itu Mus'ab, sampai terbunuh. Jadi kayak termutilasi. Seperti itu. Seperti itu. Itu muncul, tapi jasadnya masih utuh. Lalu dimakamkan kembali menjadi satu. Itu namanya syahid dunia. Kalau syahid akhirat itu ada 7 macam, kalau enggak 9 dalam hadis itu. Nih, termasuk perempuan yang melahirkan. Banyak Pak. Orang yang mati kena bencana, kerobohan gedung gitu loh Pak. Seperti itu. Banyak kerobohan bangunan.
Nah, inilah amal-amal utama itu. Mudah-mudahan kita bisa berupaya beramal itu sekaligus kita raih keutamaannya salat sunnah, terutama malam yang kita punya waktu panjang. Ya berdirinya agak lama lah. Biasanya suratnya itu kul huwallahu ahad, ya tidak itu loh Pak, cari yang agak panjang sedikit. Lam yakunil ladzina kafaru, karena agak lama Pak begitu. Wong Al-Baqarah gak hafal. Nah nek sing dawa-dawa gak hafal, ya apa maneh gak hafal. Ya sing pendek-pendek. Hafale kok inna a'toina kal kausar. Ya sudah. Gak apa-apa, tapi Nabi menegaskan salat sunnah yang baik itu tulul qiyam, berdirinya yang lama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.